Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders. Sekarang kita akan melanjutkan review saham request rekan-rekan trader yang ada di komunitas saham Indonesia 2, 3, 4 dan di grup diskusi trading Maret ya. Jadi rekan-rekan trader bisa lihat kita akan mereview saham-saham yang di request oleh rekan-rekan trader yang ada di sini ya. Nah ini di KSI 2 yaitu ELSA, PSKT, PKPK, IPTP, MPPA. MPPA sudah ya. Dan di sini ya di komunitas saham Indonesia 4 ya. Nah ini Akses, BOS, BBSS, Jawa, IDPR. Serta yang di grup diskusi trading ya. Kita bisa lihat juga sini. Kios, Jawa, CPROS, Demo, Abba, Bapak. Oke sobat traders, kita langsung saja mulai menganalisa yang pertama ya. Tapi sebelumnya jangan lupa selalu support dan dukung channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel Master Cuan berkembang dan selalu memberikan edukasi seputar dunia saham, baik sistem trading ataupun sistem investasi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah ELSA. Ini rekan-rekan trader bisa lihat di sini ELSA ya. Kalau kita lihat ELSA ini mengalami penurunan ya. Jadi ketika high di hari Kamis itu 342, high-nya di sini malah yang di hari Jumat 332 juga ya. Ini 342 dan ini 332. Ini mengalami yang namanya higher low dan lower high atau supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya. Ini resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Jadi rekan-rekan trader yang masuk di harga close-nya 312. Ini agak riskan ya. Jadi siap-siap cut loss saja kalau ini ya, karena dibawa turun, atau kalau enggak jual dulu, bisa open sell. Kemudian nanti nunggu di bawah lagi ya. Jadi kemungkinan dibawa turun ini besar ya sebenarnya kalau kita lihat. Ini kita lihatnya secara time frame daily dulu ya. Secara time frame daily kita lihat dari sini. Ini volume tradingnya lebih kecil ya dibanding volume sebelumnya. Jadi ya ini kita lihat 307,309 M, dan ini sebelum sudah 1 juta lot lebih ya. Ini baru berapa ya, 300.000. Jadi ini perbedaannya ya, sangat banyak ya sebelum. Dan ini kemudian dibawa turun ya, kalau kita lihat. Ini lower high dan higher low ya kalau kita lihat. Kita lihat stokastik dead cross di sini, dead cross di area buyer atau sound seller, di mana ini gagal break ke overbought, jadi gagal naik ya, gagal lanjut. Di sini bisa kita lihat setelah sempat menyentuh level tertinggi 342, kemudian close-nya di 328. Selanjutnya hari Jumat ya, ini kita lihat high-nya cuma 332 dan low-nya 308. Setelah gagal break ke overbought untuk stokastik, dia sekarang golden cross di area buyer ya, atau pembelian. Jadi ini mengalami penurunan ya kalau kita lihat. Secara stokastik kalau kita perhatikan memang volume histogramnya juga sudah mulai menurun ya. Ini kita lihat di sini. Kalau untuk garis signalan MACD memang masih belum ya, masih menanjak ya, masih menanjak naik. Tapi ini biasa mengikuti ya batang-batang histogram. Nah, kita cek dulu secara time frame weekly. Karena kan kita akan coba analisa secara weekly ya. Nah kita lihat ini secara weekly justru ini naik ya. Ini justru ini naik, ini menarik. Kalau secara weekly ini justru naik. Walaupun kalau kita lihat 342 ya close-nya di 312 ya. Tapi secara weekly ini malah naik karena dari Wawa secara weekly ini mengalami dari oversold kemudian naik. Nah, coba sini patah tren di sini ya, istilahnya kalau kita lihat. Nah ini menarik ya. MACD-nya juga justru ini baru terbentuk dua batang barbar di area oversold. Jadi di area ini ya, bukan di oversold, di atas area positif, maaf ya. Jadi menarik ya, secara weekly ini potensi diangkat naik. Nah artinya kita tinggal melihat dulu di mana kita solusinya, di mana kita mesti sebenarnya entry buy. Nah, ini yang bagi yang sudah masuk di 312 ya bisa memantau dan mengatur strategi tradingnya kembali ya.
karena ini ada potensi di bawah turun dulu kalau secara time frame daily. Tapi secara keseluruhan untuk weekly-nya ini ada potensi naik, berarti kita bisa menunggu di area-area 298 karena bisa jadi dia turun, selanjutnya kemudian potensi naik ada. Jadi seperti itu ya. Secara weekly, secara keseluruhan potensi untuk naik ada, tapi untuk dalam waktu dekat 1-2 hari ini potensi buat turun dulu ada ya, lebih besar ya. Berikutnya adalah PSKT. Nah, ini PSKT yang masuk di harga 122. Waduh, lumayan repot ya karena ini close-nya di 104 ya. Harga ini sempat ARB. Ini kalau mungkin kemungkinan masih bisa saja turun ke harga ini ya. Ini kalau kita lihat ini di 101 sampai 94. Jadi ada potensi seperti itu ya. Coba di sini 104 dan sampai 94. Jadi ada potensi seperti itu ya, turun. Nah kalau kita lihat ini volume tradingnya 165 895 ya M. Kalau ini sebelumnya 390, jadi 2 kali lipat. Jadi harga saham turun, volume trading juga sih turun, artinya memang kalau secara ini bisa jadi ya balik ke arah, tapi saya tadi ya tunggu di 104 sampai 194 untuk area pantulannya. Nah karena kalau stokastik ini masih lanjut turun pun dengan MACD, kalau kita lihat batang histogramnya sudah berpindah ke area negatif, jadi ini fix di bawah turun ya. Di sini golden cross di area cukup tinggi golden cross, jadi memang ini di bawah turun dalam ya kalau kita perhatikan. Nah kalau buat rekan-rekan trader sendiri mesti menunggu ya, kalau masuk di 122 ya sebenarnya harusnya udah jual ya. Kalau kita lihat ini memang ini 122 ya, kalau kita lihat ini seharusnya waktu ini ya patah tren di sini ya. Kita lihat ini garis supportnya sudah break di sini harusnya udah jual ya. Nah, nggak bisa lagi di hold karena potensi turunnya dalam ya kalau kita. Kecuali rekan-rekan trader punya amunisi bisa nunggu di sini kemudian lakukan pembelian lagi di area 104 sampai 94. Coba kita cek secara weekly. Ini kan time frame daily. Coba kita lihat ya. Secara weekly ya, weekly juga sebenarnya udah di bawah turun ya kalau kita lihat ini. Ini udah dead cross di sini. Jadi walaupun ini lower high dan higher low, tapi ini potensi di bawah turun jelas ya kalau kita lihat secara weekly. Ya, ini potensi lanjut turun ya kalau kita. Yang masuk di 122 ya atau trading plan ulang lah. Apakah akan cut loss atau melakukan jual dulu kemudian menunggu di bawah untuk tidak mau rugi, bisa nunggu di 104 ya. Atau 94 bisa juga ya seperti itu. Berikutnya adalah PKPK. Nah ini PKPK kalau kita lihat, ini PKPK sebenarnya menarik ya kalau kita perhatikan. Ini coba PKPK ini lower high dan higher low kalau kita lihat ya. Support lebih tinggi daripada support sebelumnya dan resistance lebih rendah pada resistance sebelumnya. Volume trading lebih kecil ya dibanding volume trading sebelumnya. Jadi sudah jenuh jual ya, sudah ini. Dan ini sudah golden cross di sini, artinya memang fix ya, bisa jadi ini diangkat. Tapi secara MACD ini masih lanjut turun ya kalau kita lihat. Karena secara batang histogram masih volume histogramnya masih banyak ya. Ini menarik. Ini apakah akan mantul ya, kita lihat area-area supportnya antara ini ya dengan sini. Jadi di area supportnya itu 190 sampai 186 seperti itu. Ini biasanya candle konfirmasi akan terbentuk di sini saat ya. Biasanya umumnya ini akan terbentuk candle bullish kalau formasi seperti ini. Ini formasinya mirip-mirip Morningstar juga, tapi enggak juga karena high-nya low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Tapi biasanya umumnya ini saya akan membentuk satu candle bullish di sini. Ini bisa terkonfirmasi dari candle dari stokastik yang membentuk golden cross. Apalagi volume tradingnya sudah mulai berkurang ya. Jadi ketika tekanan jual lebih tinggi, ternyata volume tidak diikuti dengan volume trading yang besar. Artinya ada kemungkinan pembalikan arah. Itu secara daily. Coba kita cek secara weekly ya, PKPK. Oh, secara PK malah secara weekly malah sebenarnya turun ya kalau kita lihat. Jadi ya ini posisi lanjut turun ya kalau kita lihat. Belum ada ini malah ini kalau kita lihat coba. Kita lihat ya ini. Malah ini terbentuk dead cross di sini. Jadi terjadi dead cross ini artinya
terjadi perpindahan batang histogram dari area positif ke area negatif oleh untuk di MACD-nya. Ini indikasi lanjut turun kalau kita lihat. Walaupun volume trading ini lebih banyak daripada sebelumnya, tapi naiknya juga enggak terlalu banyak amat ya saudara-saudara. Ini. Jadi ini tapi ini mantul di sini ya, di low-nya dia 185. Close-nya dia 192. Jadi sempat mantul ya. Ini membentuk candle Black Marubozu ya. White Marubozu ini Black Marubozu. Jadi bearish Marubozu ya. Kalau kita lihat ya. Bukan black body ya. Black body ya, betul. Ini secara weekly masih di potensi bawah turun ya kalau kita lihat. Jadi kalau mampu break ini, apalagi sudah break di sini ya, break di support 186. Sementara ini close-nya di low-nya di 185. Jadi satu tick ya breaknya. Jadi potensi lanjut bawah turun ya kalau secara weekly. Dan secara time frame daily artinya, coba lihat, kita lihat dulu ya. Ini menarik, antara weekly dengan daily terjadi ini ya. Jadi kemungkinan ini 1-2 hari ini naik, tapi selebihnya mungkin kemungkinan gagal break, karena kalau kita lihat ini gagal break di garis stokastik 27 ya. Ini area seller dan ini area oversold. Jadi mungkin saja 1-2 hari ini yang diangkat, selebihnya itu dibawa turun lagi kalau lihat posisi seperti ini. Karena weekly tadi potensi dibawa turun ya. Nah, sekarang kita lihat di IPTP ya. IPTP juga ini sudah break support ya di sini, break support di harga yang kita lihat 140 ya. Jadi break supportnya di 140, malah sekarang ditutup 126. Ini menarik ya, karena volume trading berkurang ya. Kalau kita lihat membentuk candle ini mirip-mirip inverted hammer, dan ini sangat menariknya karena berada di area oversold. Untuk stokastiknya ada potensi membentuk garis golden cross, tapi yang menjadi pertanyaan, ini garis batang-batang histogramnya justru terbentuk lebih banyak ya, volumenya lebih banyak di area negatif. Jadi sudah terbentuk di area negatif. Jadi ini sebenarnya agak riskan juga ya kalau kita lihat. Ini potensi di bawah turun sebenarnya lebih jelas ya kalau kita lihat. Coba kita tarik garis dari sini. Jadi ini sebenarnya ada potensi di bawah turun lagi ya kalau kita lihat. Jadi rekan-rekan trader bisa nunggu aja kalau mau masuk ya, karena potensi bawah turun sebenarnya lebih besar ya kalau kita lihat nih. Kalau kita lihat ya, ini menarik di sini. Jadi bisa jadi ini bawah turun lagi, lanjut ini kalau break ini, karena kalau saya lihat ini sudah break di 126 ya, garis stokastik 50. Ini potensi ke 113 ya, seperti itu. Atau bisa juga di 121 ya, bisa seperti ini 121, mungkin kembali. Karena ini lebih condong ya, stokastiknya sih indikasi sudah mulai ini ya naik ya, tapi kan tidak bisa kita ini juga, karena dari sini aja kita lihat stokastik area oversold mulai dari harga berapa ini, di harga 156, kemudian terus ya kalau kita lihat ini sampai di harga, kalau kita lihat di sini 73 74 ya. 73 seperti itu ya. Jadi oversold itu kalau secara stokastik bisa saja ini jadi masih oversold panjang. Kita tinggal lihat di garis MACD-nya kapan perubahan terjadi ya, perubahan di batang-batang histogramnya dengan garis signal dan MACD ini jauh lebih valid dibanding stokastik yang seperti ini, karena ini agak menipu. Sekarang kita cek secara weekly. Nah, apalagi kalau kita lihat weekly-nya ini supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya. Ini ya, kalau kita lihat high-nya ini 167 dan high sebelumnya 167 juga. Jadi high sebelumnya sama dengan high sekarang dengan high sebelumnya sama, tapi supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya. Jadi indikasi sebenarnya bawah turun ya kalau kita lihat. Tapi menariknya kalau stokastik indikasi justru turun kalau untuk time frame weekly, tapi daily-nya justru di area oversold. Tetapi MACD-nya justru terbalik. MACD-nya sekarang secara weekly itu membuat potensi
membentuk bullish divergence kalau kita lihat batang-batang histogramnya. Jadi sebenarnya wait and see lah ya. ada indikasi di bawah turun, ada juga indikasi di bawah naik. Artinya kita mesti menunggu lebih pastinya ketika market berjalan mulai dibuka hari Senin, dan kita lihat kira-kira potensi kemananya IPTP muncul. Apakah harga opennya masih bisa bertahan lebih rendah daripada harga yang berjalan, atau jangan sampai harga opennya justru lebih tinggi daripada harga yang berjalan. Itu indikasi ini, karena ini ada indikasi begini, mungkin di bawah turun ya, tapi 2-3 hari tetap akan balik. Ada potensi potensi balik dulu ya, 140 apa segala macam. Itu harus seperti itu. Walaupun saya sendiri juga punya barang sudah lepas ya, tapi yang punya 156 ini kudu sabar-sabar. Potensi ke 156 sih ada ya kalau kita lihat balik-balik ke sana, tapi kudu sabar ya, mesti merem. Kalau yang punya modal lebih lakukan bridging down, itu pun dengan catatan bahwa mesti ada betul-betul ada candle konfirmasi pembalik arah yang pasti. Karena kalau secara day time frame daily kita lihat ini ini masih turun, walaupun di stokastiknya udah berada di area oversold. Tapi tadi bisa kita lihat di weekly-nya justru MACD-nya yang indikasi naik ya, dan stokastiknya justru terbalik, indikasi turun. Jadi ini kalau posisi seperti ini kita pantau aja. Yang punya di 156 ya aturlah manajemen tradingnya bagaimana, apakah mau hedging atau jual dulu baru beli di bawah lagi atau bagaimana ya, saya serahkan ke yang punya barang yang di harga 156. Berikutnya adalah ASES. Ini ASES menarik karena sudah break support ya, kalau kita di sini ya, break support di 1190. Kemudian di sini coba kita lihat ini low-nya 1160, low-nya di sini berapa? 1500. Artinya tetap higher low dan higher low dan higher low ya, lower low dan higher low, lower low dan higher low. Ini kalau kita lihat ya, coba kita angkat dulu naik ini supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya, resistnya juga lebih rendah dari support. Jadi biasanya sih yang seperti ini ada satu candle pembalik ya, candle pembalik biasanya ada, tapi ini belum jaminan juga ya. Nah ini mesti kita lihat ya, yang masuk di 1175 cukup ini juga ya, agak khawatir juga ya 1175, karena masuknya di sini lumayan tinggi ya ini ya, di sini. Berarti ini kalau ini harus sabar ya. Ya kalau memang punya modal coba-coba aja dulu, pantau untuk kemudian lakukan bridging down jika ada. Karena stokastik berada di area oversold, tapi MACD-nya belum ada indikasi volume batang histogramnya menurun. Makanya garis signal dan MACD-nya masih mengikut ya ke bawah. Jadi ini masih tanda tanya juga ya kalau kita lihat. Ini yang secara time frame daily. Coba weekly-nya kita cek dulu. Kalau secara weekly mah lanjut turun ya. Kalau kita lihat weekly. Ini kalau kita lihat ini lanjut turun baik volume trading, backchart candlestick maupun juga stokastik dan MACD. Justru lanjut turun. Jadi ini nggak bisa ini ya. Ini menarik ya, weekly lanjut turun, tapi masih di stokastiknya udah berada di area oversold. Bisa jadi lanjut oversold, tapi oversold kecil-kecilan gagal naik ya ke, artinya volume tradingnya bisa jadi nggak mendukung buat naik ya, karena kan volume trading itulah yang menentukan naik tidaknya tekanan jual atau tekanan belinya ditentukan oleh kekuatan volume trading. Jadi bisa jadi walaupun ini berada di area oversold, masih tetap berada di oversold karena tekanan belinya mungkin kurang ya. Sementara MACD menurut MACD tekanan jualnya masih lebih tinggi. Ya seperti itu. Artinya mungkin masih sideways kecil-kecilan lah ya. Tapi dalam sepekan agak berat buat naik secara signifikan ya. Nah, kita lihat bos. Ini bos menarik ya kalau kita lihat. Ini bawah RB sempat ke high-nya itu 118, tapi close di harga 82 ya. Tapi nunggu kopi dulu sebentar ya supaya tidak mengantuk.
Ini kalau kita perhatikan close-nya di 82, di bawah ARB ya, 6,80%. Ini kalau secara stokastik di bawah turun. Ini lower high dan higher high, tapi candle bearish. Jadi ini juga masih tanda tanya ya. Stokastik mengindikasikan turun dan MACD justru indikasi naik. Untuk time frame daily, mungkin kalau kita lihat volume tradingnya 684, ini coba ada 609, artinya ada kenaikan ya. Harga turun tapi volume trading meningkat. Nah ini patut waspada ya bos ini. Borneo Sarana Sukses Tbk. Karena kalau kita lihat bos ini cukup ini juga ya, sempat dia warannya itu sudah naik berapa kali lipat, 500% ya. Coba kita cek secara weekly ya. Secara weekly sebenarnya naik ya kalau kita lihat secara weekly nih. Garis stokastik berada di area oversold dan sekarang berada di area seller, dan MACD-nya justru naik kalau kita lihat. Jadi ini menarik sebenarnya. Secara weekly ya potensi naik. Ya bisa saja ini naik ya secara weekly. Kalau secara daily untuk 1-2 hari pergerakan harganya ya bisa juga sih. Ini kalau kita lihat memang MACD justru indikasi kuat naik ya. MACD ini bisa jadi di sini R1 ya. Gagal break ke area oversold, malah mantul di area garis stok 20 ya, stokasi 20 ini batas area oversold dan seller ya, antara area seller dan area oversold. Jadi kalau saya belum bisa mengambil kesimpulan, tapi kalau yang beli 95 agak mesti hati-hati ya, karena sempat masuk 95 berarti ini buat turun ke 82. Ya teratur ulang manajemen tradingnya diatur ulang aja ya. Nah, kalau secara MACD ini ada potensi naik, tapi stokastik belum ada indikasi seperti itu. Tapi biasanya mengikuti MACD ya kalau kita lihat. Cuman ini di bawah RB, ini yang jadi pertanyaan. Yang kalau 95 ya sabar-sabar aja lah ya. Berikutnya adalah BBSS. BBSS kita lihat ini membentuk candle Gravestone Doji ya. Kita lihat ini lower low dan higher low. Resist dan supportnya sama-sama lebih rendah daripada support dan resist sebelumnya ya. Kalau kita lihat, pertanyaannya yang masuk di harga 56, waduh repot ya, kenapa berani masuk ya tanpa melihat MACD stokastiknya ini bergerak turun terus ya. Ini sudah berada di area seller dan sebentar lagi kemungkinan menuju ke area oversold. Kalau kita lihat ini juga ya, MACD-nya 2 batang berbarnya itu berada di area negatif. Jadi ini potensi lanjut turun ya sebenarnya. Untuk secara time frame daily. Kalau untuk weekly-nya coba kita cek. Ya weekly memang ini menarik ya weekly-nya. Kalau secara MACD dulu batang berbarnya di area positif, artinya ada kesempatan naik. Tapi aneh juga ya, karena turun tapi harga turun tapi batang berbarnya di area positif. Ini jadi pertanyaan. Dan ini kalau stokastik memang ya gagal break ya ke area buyer, malah mantul di area seller dan sekarang mencoba break di area oversold ya. Batas seller dan area oversold ya. Ini kalau kita lihat 2 formasi candle terakhir ya dalam 2 minggu itu turun ya. Volume tradingnya menarik ya, volume tradingnya berkurang 51,31. Biasanya kalau harga turun, volume trading berkurang itu biasanya ada indikasi balik arah ya. Coba kita cek dulu kita kembali ke daily ya. Nah, memang kalau secara kesimpulan ini masih potensi dibawa turun ya. Nah, cuma biasanya kita menunggu candle konfirmasi begini, ini biasanya juga masih sideways. Potensi untuk naik ini agak berat ya kalau kita lihat volume trading yang 15,753 masih kecil ya, nggak terlalu kuat untuk mendongkrak naik harga BSS atau Bumi Bono Sukses Sejahtera Tbk. Jadi volume tradingnya belum terlalu kuat ya, belum sampai jutaan lot, jadi belum kuat mengangkat. Ini potensi saat akan bahkan potensi bawah 50 ada ya. Selanjutnya saham Jawa. Ini rekan-rekan trader yang request sudah masuk di harga 26 ya, 246 ya.
246. Nah, ini menarik karena ini Jawa sudah break support juga di sini di 232. Ya, di 232 lah ya. Break supportnya sekarang close-nya itu di 216. Ini lower low dan higher low. Support dan resistnya sama-sama lebih rendah daripada support dan resist sebelumnya. Untuk candle bullish Marubozu. Dan ini stokastiknya juga masih terus lanjut turun ya. Jadi sama dengan MACD. Jadi ini masih potensi di bawah turunnya 246. Tinggal rekan-rekan trader yang masuk di 246 ini ya atur ulang aja gimana caranya. Umumnya kalau sistem Taichi itu harga kita turun ya kita jual dulu setengahnya atau kemudian nunggu di bawah untuk mengambil harga bawah, tapi ya dengan catatan bahwa kita harus tahu betul harus ada candle pembalik arah yang pasti. Ini secara weekly-nya kita lihat dulu ya. Secara weekly juga sama, potensi masih lanjut turun ya Jawa. Jadi antara weekly dengan daily close ya masih potensi lanjut di bawah turun Jawa. Nah tinggal rekan-rekan aja apakah mau cut loss atau mau mencoba menambah muatan tapi menunggu di harga-harga bawah. Ya, tergantung kekuatan equity atau modal saudara ya untuk bertahan di harga 246. Karena masih ada juga saham-saham yang naik yang tiba-tiba naik ya. Itu mesti kita perhatikan. Selanjutnya saham IDPR. Ini IDPR termasuk terus terang jujur ini saham saham dengan valuasi murah ya, cuma ya rekan-rekan trader tahu sendiri kan. Ini 181 ini sudah break support di sini ya. Break support di 178. Ini sudah close di ini sudah low-nya di 165 dan close 171. Ini sama ya, lower low dan higher low, support dan resist sama-sama lebih rendah daripada support sebelumnya. Tapi biasanya kalau formasi seperti ini ada candle seperti ini biasa ada bullish, tapi nggak tahu juga ya karena kalau kita lihat sini stokastik justru memang ada potensi membentuk bullish stokastiknya golden cross. Cuma MACD memang masih volume batang histogramnya itu masih banyak ya, masih banyak panjang, jadi ini masih potensi di bawah turun lah ya. Ini coba kita lihat secara weekly dulu. Ya, weekly juga masih potensi lanjut ya kalau kita lihat. Berarti ada kemungkinan dibawa lagi ke harga yang lebih rendah lagi di sini. Low-nya di sini di 130 ada potensi seperti itu ya berarti. Jadi ada potensi dibawa ke 130 ya. Ini DPR ini masih potensi lanjut turun walaupun dia salah satu saham dengan ini valuasi rendah ya. Tapi potensi dibawa turun masih besar ya. Ini kita lihat. Nah, sekarang kita masuk pada saham kios. Kios kalau kita lihat ya ini ada mulai menarik ya di sini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi nih. Ini lower low di hari Kamis ini lower low dan higher low tapi ternyata terbentuk candle bullish ya. Nah, ini golden cross di sini. Jadi seperti tadi yang IDPR bisa jadi ini ya, IDPR tadi itu bisa jadi kita cek dulu IDPR-nya ini bisa jadi di sini ya kalau kita lihat ini. Ada potensi membentuk golden cross. Jadi bisa jadi di sini ada potensi kenaikannya. Nah, jadi artinya walaupun ini ada potensi ya tetap hati-hati. Cuman ini kan kalau kita lihat kios ini sudah terbentuk ya. Ini kalau kita lihat kios sudah golden cross di sini. Jadi sudah ada pembalikan arah. Nah, pertanyaannya sampai sejauh mana ya? Akan kita lihat dulu. Nah ini kalau kita lihat ya MACD-nya sudah mulai berkurang ya, volume tradingnya ya, batang-batang histogramnya sudah mulai berkurang. Jadi bisa jadi memang ini sudah naik ya. Jadi ada potensi kan ini close-nya di 494, 490. Berarti ini sudah profit ya 490. Ini masih bisa ya hold aja, masih bisa ya hold dan ada potensi ke ini 568. Ya ada potensi seperti itu. Nah, kalau kita lihat volume tradingnya cukup banyak ya, 147,25 M. Dan ini cuma berapa? 12. Artinya berapa kali lipat ya. Jadi ketika terjadi daya beli, jadi ketika di oversold
itu ternyata daya beli atau tekanan beli lebih tinggi daripada tekanan jual, maka saham itu bergerak naik. Nah, buktinya kita lihat ditutup di harga 496. Jadi ini adalah, coba kita low-nya dia 428 dan di sini low-nya 416, artinya ini higher low dan higher high. Artinya support dan resistnya sama-sama lebih tinggi daripada support dan resist sebelumnya. Jadi ini potensi lanjut ya kios. Berikutnya saham CPRO. Nah, ini CPRO kalau kita lihat sebenarnya potensi di bawah turun ya. Kalau kita lihat nih sudah gagal lepas, sudah break support di sini di harga 96. Sekarang ini membentuk candle spinning tops dan ini low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Coba kita lihat ya kan, low sebelumnya 94 dan ini low-nya 95. High-nya juga lebih rendah daripada high sebelumnya ya. Kita lihat high 101 dan high-nya ini jadi higher high dan higher low dan higher low serta lower low ya. Cuma yang potensi di bawah turun ada secara stokastik ya, kita lihat ini, dan MACD juga ini ya. Volume trading ini yang menarik. Ketika harga turun, volume tradingnya justru berkurang. Nah, biasa seperti ini kalau tekanan artinya tekanan jual tinggi tapi volume trading justru berkurang. Nah, ini mesti diperhatikan ya. Coba kita cek secara weekly. Kalau kita lihat weekly-nya, waduh, weekly di bawah turun ya. Kalau kita lihat potensi ya, stokastiknya maupun MACD-nya ya. Ini potensi lanjut di bawah turun ya. Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat volume bentuk candle-nya memang masih lanjut turun ya. Jadi CPRO ini masih potensi lanjut turun ya, baik weekly maupun time frame daily sama ya, potensi lanjut bawah turun. Berikutnya adalah SDMU. Ini SDMU ngeri-ngeri sedap ya, karena cukup jauh juga di bawah turun setelah sempat naik di sini, kemudian di sini break support. Di sini ya break support. Nah, ini kita lihat ini sudah menyentuh level 50, hampir kembali ke 50 ya kalau kita lihat. Nah, ini saya lihat dari sini aja sudah, dari harga ini ya, kalau kita lihat ini dari harga 94 udah berada di area oversold. Jadi udah ada sekitar dari bulan Februari tanggal 2 sampai tanggal 25. Jadi sudah hampir sebulan ini berada di area oversold terus ya stokastiknya. Dan MACD-nya ini menarik ya, kalau kita lihat sempat berkurang tapi ternyata malah bertambah di sini. Ini potensi bawa ke gocap ya. Ini untuk time frame daily-nya. Coba kalau weekly gimana ya, kita lihat dulu weekly. Sekarang kalau weekly kita lihat, nah ini kalau kita lihat weekly-nya malah memang potensi dibawa ke gocap ya. 55 sampai. Jadi ini untuk SDMU kita lihat secara profesional bahwa ini memang potensi dibawa ke gocap ada ya. Besar peluang dibawa ke harga gocap lagi. Berikutnya adalah Abba sama ya kalau kita lihat. Masih potensi dibawa turun dulu ya, kita lihat. Ini sempat menyentuh level high-nya itu 328. Ini 332. Ini adalah jadi ini high dan low-nya itu sama-sama lebih rendah daripada high dan low sebelumnya. Jadi ini higher low dan ini lower low. Di volume trading juga nggak terlalu banyak ya. Jadi memang sulit buat, walaupun membentuk bullish doji, tapi ini volume tradingnya kurang mendukung ya. Nah, kita lihat stokastik masih bergerak turun ke area oversold dan MACD sudah batang-batang histogram MACD sudah berpindah ke area negatif. Ini masih potensi lanjut di bawah turun juga ya kalau Abah. Nah, kalau secara time frame weekly gimana gitu? Coba kita cek. Nah, ini menarik ya. MACD menunjukkan ada potensi secara weekly bahwa dia akan naik ya kalau kita lihat ini. Karena ini sudah melemah ya. Tapi ternyata di sini sudah patah tren. Ya, 1 minggu ini sudah patah tren. Artinya dalam seminggu dari berapa minggu, 1, 2, 3, 4 sebelumnya udah ini. Berarti ini potensi akan lanjut lagi di sini.
membentuk batang histogramnya kemungkinan karena ini belum berpindah ya. Kalau berpindah di sini pasti fix itu, jika batang histogram berpindah ke area positif berarti fix ini akan naik, tapi ini justru sebaliknya masih di bawah, dan stokastiknya secara weekly masih di area buyer dan membentuk dead cross. Jadi ini masih potensi lanjut ya, baik weekly maupun daily ini masih potensi di bawah turun ya. Kalau kita lihat belum ada indikasi yang sangat kuat untuk membalikkan area untuk reversal bullish. Nah, kita cek berikutnya adalah BAPA. Sama ya, kalau kita lihat saham BAPA ini juga masih potensi buat turun ya. Artinya sudah breaknya, ini kan close-nya di harga 116, artinya ini RB ya. Jadi ini terjadi lower low dan higher low, artinya support dan resistance sama lebih rendah daripada support dan resistance sebelumnya. Potensi ke 113 ya BAPA. Ada potensi di bawah ke 113. Ini volume trading yang coba lihat. Di sini juga enggak 11, 20,28 banding volume trading sebelumnya. Jadi harga turun, volume turun di sini memang turun. Tapi kalau kita lihat stokastiknya ini malah sudah gagal ke support ke area buyer, tapi sekarang berada di area seller dan menuju ke oversold. Masih di batang-batang histogramnya juga mulai berkurang melemah ya. Artinya di area positif ini sudah berkurang, jadi potensi dibawa turun lebih lanjut ya kalau apa. Secara weekly kalau kita lihat, secara time frame weekly ya. Ini kalau kita lihat secara weekly, nah ini kalau kita lihat weekly-nya justru semua stokastik masih di berpotensi turun. Ini berpotensi lanjut buat turun ya kalau BAPA ini. Jadi BAPA ini masih potensi lanjut turun ya. Oke sobat traders, itu ya demikian ya analisa kita di beberapa saham yang di request oleh rekan-rekan trader. Ada yang potensi naik lanjut dan ada juga potensi lanjut turun. Ada juga potensi sideways dalam sepekan. Jadi ada dalam sepekan itu kita bisa beli di awal-awal, kemudian tinggal tunggu patah trennya 2-3 hari baru kita open sell. Ada juga yang potensi dibawa turun di awal-awal market, di awal-awal hari-hari pertama market buka, kemudian 2-3 hari berikutnya dia bisa saja berbalik arah naik ya, seperti itu ya. Nah, jadi rekan-rekan trader tinggal pantau aja saham-saham tersebut. Di antara ada beberapa ini Elsa, PSK, PKPK, IPTP, ASES, BOS, BBSS, Jawa, IDPR, Kios, CPR, SDMI, ABA dan BAPA. Ini ada yang potensi naik dulu kemudian baru turun. Ada yang potensi turun dulu baru kemudian ada naik. Ya, seperti itu ya. Ini semoga bermanfaat buat rekan-rekan trader. Ini bisa menjadi referensi buat rekan-rekan trader trading di dalam sepekan ya, mulai di tanggal 28 Februari sampai tanggal 4 Maret 2022. Semoga analisa ini membantu, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini cuma analisa ya. Artinya bisa juga meleset. Jadi sifatnya disclaimer on. Bisa ada sebenarnya fix, ada juga bisa meleset ya, karena kan tergantung dengan situasi dan kondisi market yang ditentukan oleh baik retail maupun bandar yang punya modal ya. Oke sobat traders, jika ingin bertanya atau berkomentar bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar. Dan jika ingin request saham, maksudnya jika ingin jangan lupa ya support dan channel support, jangan lupa support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.